kalau ada pagi hari ini kita bersama-sama, kita mau datang, kita mau memuji, kita membesarkan Allah kita, karena Dia Allah yang besar. Kita mau memuji kebesarannya, karena Dia Allah yang sungguh hebat, sungguh dahsyat. Kuasanya tidak terbatas.
Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kepala bangsa-bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, dan memberikan kepada mereka tanah pusaka, milik pusaka kepada Israel umatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sudah menyatakan kedahsyatan-Mu, dan Engkau yang melakukan segala sesuatu dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menaikkan bahwa Engkau besar, Engkau dahsyat, melebihi segala hal, melebihi segala sesuatu. Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Biarkan Tuhan Engkau hadir dan merawat kami, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah, yang mengikuti secara live streaming. Engkau melawat mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Biarkan hari ini kami mau berikan yang terbaik, kami mau konsentrasi Tuhan. Kami tidak mau terganggu dengan apa-apa juga, tapi kami memberikan waktu dan hidup kami untuk menyembah, untuk konsentrasi, datang menghampiri-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun dari awal sampai akhir, kiranya kuasa-Mu dinyatakan, dan kami semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Engkau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami, dengan sorak-sorai kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kepada kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya di dalam nama Tuhan ada mujizat, kita katakan ada kuasa yang dicurahkan. Kita percaya hanya di dalam namanya adalah sumber pengharapan kami. Haleluya. Di dalam
di mana ada mujizat terjadi. Karena Tuhan sendiri yang sedang memberikan kuasa-Nya bagi kita. Haleluya, haleluya. Tidak
sehingga setiap rencana digenapi dalam setiap kehidupan kami. Engkau terus memakai kami menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Karena kami tahu rancangan indah untuk setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan, kami datang menghampiri, menyiapkan hati dan pikiran kami dan hidup kami untuk mengkonsentrasikan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara kebenaran. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, biarkan Tuhan hadir lewat firman, berbicara berkata-kata pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kami umat, sehingga setiap kami hari ini kami diberkati lewat firman, kami diteguhkan, kami dimotivasi, kami diingatkan, diberkati sehingga hidup kami semakin masuk terus dalam rancangan dan lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua dan hamba-Mu, kami siap Tuhan, berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa beribadah melalui online live streaming di tempat kita masing-masing. Saya berharap setiap kita umat Tuhan, mari kita berikan waktu, konsentrasikan hati dan pikiran kita, sehingga walaupun mungkin kita di rumah, kita tidak terganggu dengan apapun juga, tapi kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah. Saya percaya Tuhan rindu disenangkan lewat hati dan hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, hari ini tema kita adalah kehidupan yang memberi dampak. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita bukan hanya menikmati kepastian keselamatan, atau kita menikmati kepastian untuk kita masuk surga dalam kehidupan yang kekal, tetapi Tuhan punya rancangan yang lebih besar lagi, yaitu setiap kita harus menghasilkan kehidupan yang memberi dampak, yaitu kehidupan yang berpengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka yang melihat hidup kita, mereka diberkati, dan pada akhirnya mereka juga boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi termostat, bukan termometer. Apa bedanya termometer dengan termostat? Termometer adalah alat yang dipengaruhi dengan suhu atau keadaan di sekitar kita, di sekitarnya. Tapi alat yang namanya termostat adalah alat yang bisa mempengaruhi suhu ruangan. Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus memberikan pengaruh dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Saudara dikasih Tuhan, tetapi seharusnya kita tidak terpengaruh oleh apapun juga. Kalau hari-hari ini kita dunia diliputi ketakutan, wajar mungkin kita menjadi takut, tetapi jangan hidup dalam ketakutan. Kita harus menjadi pengaruh bagi dunia ini, karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang berjanji menyertai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita bisa berkata, walaupun kita masuk lembah kelam sekalipun, kita tidak takut karena Tuhan menyertai kita. Hari ini kalau kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf, kita akan membaca dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di tempat kita masing-masing, mari kita coba membaca ayat firman Tuhan ini. Mulai ayat yang ke-1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istrinya, istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan berseteduh dengannya. Saudara, hari ini kita akan melihat satu teladan seorang yang bernama Yusuf. Bagaimana Yusuf mempunyai kehidupan yang dapat memberikan dampak. Kita tahu Yusuf adalah seorang dalam kondisi dia bukan seorang yang bebas, tapi dia seorang budak. Kita tahu cerita Yusuf bagaimana dia harus dibenci oleh saudaranya, dan akhirnya dia dijual, dan Yusuf menjadi budak, dan akhirnya dibeli oleh tuan Potifar, dan harus menjadi seorang yang bekerja di tengah-tengah keluarga Potifar. Mari kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf yang dapat memberikan teladan, sehingga Yusuf bisa memberikan dampak di tempat di mana Yusuf ditempatkan. Kita tahu Yusuf hidup di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, keluarga Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf bisa memberikan dampak dimanapun, apapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Hal yang pertama yang bisa kita lihat, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang berdampak lewat teladan Yusuf adalah apa? Saudara, kita harus alami penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita percaya dan mengalami penyertaan Tuhan, saya yakin hidup kita akan memberi dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau kita membaca ayat ini atau ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini kalimat kunci yang bisa kita lihat. Kenapa Yusuf bisa memberikan dampak di tengah-tengah kondisi keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dia boleh menjadi termostat. Dia tidak terpengaruh, tapi dia bisa memberikan pengaruh. Saudara dikasih Tuhan. Saat itu Yusuf adalah seorang budak, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga katakan ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya yang dia kerjakan, yang dipercayakan Tuhan. Tuhannya kepada Yusuf. Jadi apapun keadaan kita saat ini, tetap berdoa. Mari tetap berseru agar Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Karena penyertaan Tuhan itu kunci bagi kita untuk kita bisa menjadi berkat. Tanpa Tuhan yang menyertai kita, kita tidak mungkin akan memberikan dampak. Kita hanya alat, kita hanya saluran yang Tuhan mau pakai. Saya percaya ketika kita disertai Tuhan, saya percaya dimanapun, apapun situasi kondisi yang kita hadapi, saya yakin hidup kita akan memberikan pengaruh dampak yang baik, sehingga orang boleh diberkati dengan kehadiran dan keberadaan kita. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita tahu apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dikatakan berhasil. Saudara kasih Tuhan,
Ayat yang ketiga juga mengatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Ingat, kalau hari ini kita berhasil, itu bukan karena kita. Kalau kita sukses, itu bukan karena kita. Kalau kita berhasil, itu karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau hari ini kita sehat, kalau kita kuat, itu bukan karena kita, tapi karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari rindukan penyertaan Tuhan dalam setiap kondisi apapun yang kita hadapi. Itu kuncinya. Itulah sebabnya hari-hari ini kita dalam situasi yang sulit. Jangan pernah takut. Mintalah dan rindukan penyertaan yang saya percaya. Kalau Tuhan menyertai kita di dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi, kita tidak akan terpengaruh, tapi kita akan menjadi pengaruh dan menjadi dampak di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita akan menjadi kesaksian dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, yang bisa kita lihat dari kehidupan Yusuf, ayat yang keempat dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya yang boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya itu dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Saudara kasih Tuhan ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Saudara, hal yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang memberi dampak, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, memiliki integritas untuk menjadi orang kepercayaan. Tidak begitu saja, harus ada proses, harus ada syarat yang harus kita miliki. Dikatakan ayat yang keempat, Yusuf mendapatkan kasih Tuhan. Kalau engkau ingin dipercaya, kalau engkau ingin menjadi berkat, dimanapun Tuhan tempatkan kita harus berusaha untuk apa? Mendapat kepercayaan. Kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Saudara, kita harus menunjukkan prestasi. Kita harus menunjukkan integritas kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hal tersebut dibuktikan Yusuf kepada tuannya Potifar, sehingga meskipun sebagai budak, ia diberikan kuasa. Dia diberikan otoritas untuk mengatur semua usaha milik tuan Potifar. Bahkan atas seisi rumahnya, segala harta miliknya. Oh, tidak mudah, saudaraku. Itu artinya Yusuf diberikan tanggung jawab yang begitu besar. Kita tidak menulis berapa besar harta milik daripada tuan Potifar, tapi saya percaya ini adalah seorang bangsawan, seorang yang kaya raya dengan usaha yang besar. Dan kita tahu seorang yang bernama Yusuf, seorang budak yang sungguh-sungguh dilihat oleh tuannya, menjadi orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, sehingga sungguh-sungguh Yusuf boleh menjadi berkat bagi tuannya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya ketika kita dapat andalkan, saya percaya hidup kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tetapi kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, tidak mungkin orang akan mempercayakan kepada kita hal yang besar. Kadang-kadang kita menyepelekan hal-hal yang kecil, hanya masalah waktu, hanya masalah hal-hal yang kecil yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita menyepelekan, kita menganggap itu remeh, itu tidak ada pengaruhnya. Padahal kepercayaan itu tidak akan langsung kepada hal yang besar, tapi kepercayaan dimulai dari hal yang kecil yang dipercayakan kepada kita. Mungkin kepercayaan itu adalah waktu kita dalam mengatur, mengelola waktu kita. Saat kita mengerjakan sesuatu, kita harus mengerjakannya dengan segenap hati, sehingga orang boleh melihat kita bahwa kita adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Dan ketika kita dapat diandalkan, saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita seorang yang bisa memberikan dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita akan diberikan percaya oleh Tuhan
sehingga hidup kita akan memberikan pengaruh dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara dikasih Tuhan, dan itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Yusuf. Dikatakan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Luar biasa, saudara. Kalau bicara harta benda itu artinya Yusuf berikan kepercayaan. Mau mengeluarkan uang, memasukkan semuanya dipercayakan kepada Yusuf. Dan itu yang sungguh kita bisa lihat dari keteladanan Yusuf. Yang ketiga, kita baca ayat yang kelima dan yang keenam. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang itu karena Yusuf. Saudara, kehidupan yang berdampak itu bukan hanya kita mengalami penyertaan Tuhan, bukan hanya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, kita harus menjadi berkat. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Saudara, kita tahu orang Mesir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Keluarga Potifar adalah orang keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan memberkati keluarga Potifar. Ini mustahil, saudaraku, bahwa Tuhan Potifar yang tidak mengenal Tuhan diberkati. Tapi ternyata Alkitab menyatakan bahwa kenapa Tuhan Potifar, usaha Tuhan Potifar diberkati. Alkitab mengatakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Sehingga dikatakan berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Semua bidang usaha daripada Tuhan Potifar itu sungguh diberkati karena kehadiran Yusuf. Saudara, Potifar merasa semakin diberkati sejak mempercayakan segala miliknya kepada Yusuf. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan memberkati rumah Potifar itu karena Yusuf. Demikian juga dengan kita. Tuhan mau hidup kita boleh menjadi dampak. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saudara berkat. Amin. Kita harus menjadi berkat. Kita harus memberikan pengaruh melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita. Kita harus jadi berkat bagi teman, bagi sahabat, bahkan orang-orang yang di sekitar kita. Jemaat gereja dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini, mari buka mata lebar-lebar, buka telinga kita lebar-lebar, luapkan hati kita untuk kita melihat, dan mulailah kita boleh menjadi berkat dengan apapun yang bisa kita lakukan. Tuhan mau kita bukan hanya menjadi orang-orang yang diselamatkan, diberkati, tapi kita harus siap menjadi berkat. Saudara, dan hari-hari ini kita boleh melihat ada banyak saudara kita yang sedang isolasi mandiri, mereka yang sedang terpapar COVID. Kita bersyukur kalau kita boleh memperhatikan, menolong bukan hanya dengan doa-doa kita, tapi paling tidak kita boleh mengambil bagian untuk memperhatikan. Walaupun itu tidak besar, perhatian kita itu menjadi satu bagian bagaimana kita belajar untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan mau kita harus rindukan untuk kehidupan kita, keberadaan kita harus menjadi berkat. Jangan melihat situasi kondisi. Yusuf seorang budak, bukan seorang yang bebas, bukan orang merdeka, tapi itu tidak menjadi pengaruh untuk dia bisa menjadi berkat, untuk menjadi pengaruh bagi keluarga Potifar. Siapapun kita, saya percaya Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, hari-hari ini Tuhan mau keberadaan gereja umat Tuhan dimanapun kita berada. Ini saatnya kita harus tampil, kita harus menjadi terang dan garam yang memberikan pengaruh yang baik, menyedapkan rasa sehingga orang boleh melihat dan mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Jadilah surat-surat Kristus yang dibaca orang, dan orang boleh melihat bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Hidup kita dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir dikatakan ayat yang 10. Firman Tuhan berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Yang bisa kita lihat, Yusuf itu, kenapa hidupnya memberi dampak? Dia punya karakter yang baik. Alkitab mengatakan dalam ayat 6, adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Dia bukan hanya ganteng, dia bukan hanya rajin dapat dipercaya, tapi dikatakan dia punya karakter, sikapnya baik, karakternya baik, memiliki moral yang baik. Umat Tuhan, Tuhan tidak bertanya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah kita melayani yang Tuhan katakan, sudahkah kita memiliki hidup yang terus diubahkan sehingga kita memiliki karakter yang baik? Lewati proses tantangan, kita lulus, kita tidak terpengaruh dengan situasi-situasi yang ada, tapi kita justru harus menjadi pengaruh dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yusuf lulus dalam ujian moral. Ia diberikan kepercayaan yang besar oleh Tuan Potifar, tapi dia bisa menempatkan dirinya, siapa dirinya. Memang semuanya dipercayakan kepadanya, tapi dia tahu ada satu yang tidak boleh dia ambil, yaitu istri tuannya. Dan dia berkata begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sebagai umat Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita harus terus menjaga hidup kita tetap berkenan dan kudus. Saya percaya semakin kita berkenan, semakin besar kasih karunia yang akan Tuhan limpahkan bagi hidup kita. Dan itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Yusuf. Kenapa Yusuf hidupnya tidak berhenti sampai di sini? Walaupun ketika dia harus mempertahankan karakter dan moralnya, dia harus difitnah. Memang tidak mudah untuk menjaga hidup kita tetap kudus, tidak berkenan, ada harga yang harus dibayar. Istri tuanya memfitnah dia, sehingga akhirnya Yusuf harus dijebloskan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kita tahu kehidupan Yusuf tidak berakhir di situ. Bagaimana Yusuf diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Kenapa? Yusuf boleh memberikan dampak lewat karakter hidupnya, sehingga dia boleh bermoral baik. Dia tidak terpengaruh, tergoda imannya. Meskipun istri Potifar, Alkitab mengatakan dari hari ke hari, setiap hari menggoda dan merayu dia. Tapi dikatakan Yusuf sadar kesempatan tidak datang dua kali. Kadang-kadang kita lupa bahwa kesempatan kita hidup itu hanya sekali. Kita berpikir kalau kita salah, gampang nanti kita bisa lakukan. Kalau hari ini Tuhan percayakan pekerjaan, jaga itu. Kalau kita diberkati, jaga itu. Mari anggap dalam pikiran kita Tuhan kasih kesempatan sekali. Mari kita mau pertahankan. Ketika kita melayani kesempatan, mungkin adalah kesempatan terakhir buat kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan berpikir ada 2 kali, 3 kali kesempatan. Dan itu yang Yusuf pikirkan, sehingga ia selalu ingat akan Tuhan dan ia tidak tergoda untuk berbuat dosa. Sehingga dia berkata dengan tegas, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Biarlah ini juga menjadi satu pernyataan komitmen kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Tuhan mau gereja Tuhan, umat Tuhan, keluarga besar GKI Berea harus terus memberikan dampak sehingga ada multiplikasi terjadi dalam hidup kita. Ada orang-orang yang diberkati dengan kehadiran kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, di tempat usaha pekerjaan kita, di sekolah, di kuliah kita, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang memberikan pengaruh. Orang akan melihat dan orang akan kagum kepada Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita percayai, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita, lewat perkataan, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat kerja keras kita, lewat apapun yang kita pikirkan, nama Tuhan dimuliakan. Dan itu yang bisa kita lihat. Saudara, hidup berguna dan membangun dan memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain dimanapun Tuhan tempatkan kita. Membuktikan bahwa terang kita itu bercahaya. Walaupun mungkin kita sama seperti Yusuf, seorang yang tidak merdeka, tapi percayalah,
siapapun engkau, ketika engkau rindu memberikan dampak, menghasilkan pengaruh, Tuhan bisa pakai engkau untuk kemuliaan. Kiranya lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi doa kita di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari ini menjadi doa kita. Biarkan hidup kita terus menghasilkan dampak, memberikan dampak pengaruh yang baik, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Milikilah, alamilah penyertaan Tuhan untuk kita disertai Tuhan. Mari hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, karena saya percaya kita punya Allah yang kudus. Ketika kita hidup berkenan dan kudus, saya percaya Tuhan berkenan hati dan menyertai kita, dan Tuhan selalu hadir memberkati yang semua kita kerjakan. Kita boleh melewati tantangan-tantangan, dan Tuhan buat kita menikmati keberhasilan. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, dan jadilah berkat, memiliki karakter yang baik, sikap yang baik, dan lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita mendatang hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau belajar dari Yusuf, seorang budak yang berbuat
berkat, memberikan dampak. Kita jangan berkata, Tuhan, nanti kalau saya sudah menjadi besar, nanti saya kalau sudah diberkati, Tuhan mau mulai dari sekarang, milikilah kerinduan untuk kita terus boleh menjadi pengaruh dan dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan melawat kami, meneguhkan kami. Satu kebenaran keteladanan dalam kehidupan Yusuf. Seorang yang terbuang menjadi budak, menjadi orang yang tidak bebas, tapi kehidupan Yusuf boleh menjadi dampak, memberikan pengaruh yang baik dimanapun Yusuf berada. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan kami rindu Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan, sehingga keberadaan kami, apapun situasi kondisi yang kami hadapi, siapapun kami Tuhan, jadikan kami berkat, jadikan kami seorang yang memberikan dampak, sehingga lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami rindu penyertaan-Mu nyata atas kami, karena itu menjadi kunci keberhasilan kami di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ketika Engkau menyertai kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjadi dampak dan pengaruh yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit hari-hari ini, kami mau menjadi pengaruh Tuhan, lewat doa-doa yang kami naikkan, lewat berpikiran positif yang kami tunjukkan, lewat iman kami, lewat hidup kami, lewat kata-kata kami, lewat perbuatan kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, sehingga sungguh keberadaan kami, jemaat-Mu, memberikan dampak yang baik, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan, lewat hidup kami nama Tuhan ditinggikan, menjadi orang yang percaya dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan kebenaran itu Tuhan, berkati umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah rancangan Tuhan Engkau genapi atas kami. Jadikan kami menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Siapapun kami, orang muda, anak-anak, orang tua, dewasa, kami rindu kami menjadi alat-Mu Tuhan. Memberikan hati hidup kami, seluruh aspek kehidupan kami, bahkan pekerjaan kami, harta kami, untuk dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun melawat setiap kami, dan sungguh-sungguh Tuhan, lewat hidup kami, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan berdoa sama Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan, saudara bisa kirim ke rekening gereja. Jika saudara bisa mengaku secara langsung, jika saudara bisa memberikan persembahan saudara lewat QR code yang ada tertera yang saudara miliki, yang sudah kita pahami, yang dimiliki oleh GKI Gereja, dan biarlah itu sungguh-sungguh akan terus membuat kita tetap menjadikan kita terus menjadi berkat, sehingga kita boleh menjadi seorang berkat lewat apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Dan kiranya Tuhan terus memberkati seluruh persembahan saudara dan jemaat Tuhan. Tetap yakin bahwa di tengah-tengah situasi apapun Tuhan tetap memelihara kita. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan. Kami memberi yang terbaik dengan sukacita dengan tulus. Kami percaya lewat apapun yang Tuhan percayakan buat kami, kami akan memberkati dan mengembalikannya buat Engkau Tuhan, untuk bisa dipakai menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu, menyalurkan semua berkat ini untuk dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati pengelola, berkati gereja Tuhan di tempat ini, sehingga semua berkat yang terkumpul
tersalurkan sehingga banyak orang merasakan berkat yang Tuhan berkati lewat keluarga besar Jemaat Berea. Biarkan Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami tahu sama seperti Engkau memelihara bangsa Israel selama 40 tahun, kami tahu juga akan memelihara umat-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan punya cara untuk memelihara, untuk memberkati, mencukupkan, menyediakan. Karena kami tahu Allah Jehovah Jireh mengadakan yang tidak ada menjadi ada dengan dasar dengan cara yang ajaib. Terutama berkat-berkat kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi umat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami akan memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih Tuhan, beberapa pengumuman. Yang pertama, dalam situasi pandemi COVID yang tetap masih ada dan PPKM darurat yang sudah diputuskan yang membatasi kita untuk beraktivitas, mari kita mau mendukung semua keputusan pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan kita bersama. Mari kita menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas secara berkerumun seperti yang jika menjadi komitmen kita. Gereja Tuhan kita tidak bertatap muka seperti biasa, tapi percayalah dimanapun kita berada, Tuhan tetap memberkati kita. Ibadah masih tetap berjalan secara live streaming. Ibadah doa hari Selasa jam 7, juga ibadah kerabat hari Jumat jam 7, juga ibadah Youth Generation kita akan adakan secara live streaming. Dan ibadah-ibadah yang ada kita akan lakukan bersama. Tetap berdoa, tetap yakin bahwa apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan disenangkan dan Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan. Terus berdoa bagi situasi kondisi yang ada, buat jemaat Tuhan yang sedang terpapar sakit. Kita berdoa untuk keluarga Pak Ivan, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan rawat, sehingga pemulihan kesembuhan terjadi bagi keluarga Pak Ivan. Kita bersyukur untuk kesembuhan-kesembuhan yang sudah terjadi. Keluarga Pak Hendra, keluarga Pak Cahyo, Tuhan sudah pulihkan. Saya percaya juga keluarga-keluarga yang lain akan tetap dipulihkan. Keluarga Pak Amos, kita berdoa untuk Ibu Yayang, Saudara Levi, Zakaria, kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati, memulihkan dengan dahsyat. Dan saya percaya Tuhan tetap hadir dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan biarlah lewat kehidupan kita nama Tuhan tetap terus dimuliakan. Doakan terus untuk renovasi pembangunan gereja, dan kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk mendukung. Kiranya Tuhan memberkati, membalas. Berdoa untuk Kak Cehri juga yang beberapa minggu kemarin kurang sehat. Kita percaya Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan pujian, bagimu pujian. Haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, bala kebangsaan di dalam hidupku. Janjimu bersihkan, buktikan
karena Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan melawat kami. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Walaupun ibadah kami lakukan secara live streaming, tapi kami tahu Tuhan hadir melawat setiap kami. Dimanapun kami berada, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan hadir melawat kami. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang terus nyata bagi keluarga besar Jemaat Berea, Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan, keluarga Pak Hendra, keluarga Pak Cahyo, keluarga Pak Awal juga. Kami percaya Tuhan akan juga menolong keluarga Pak Ivan, memulihkan, menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Pak Cevi juga yang kurang sehat untuk memberkati, menyembuhkan. Kami percaya semua jemaat keluarga Berea akan dilawat oleh Tuhan, menikmati mujizat kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Engkau juga Jehovah Rafa, Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang menyediakan, dan Engkau akan memberikan sukacita, damai sejahtera. Kami tidak memiliki ketakutan, karena kami tahu damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kami, akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit dan mencekam, kami tahu Engkau menyertai kami, Engkau bersama dengan kami. Dan sekali lagi kami berdoa, kuasa kesembuhan terjadi, kuasa mujizat terjadi. Kami tolak setiap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gelisah dalam nama Yesus tidak berkuasa atas umat-Mu Tuhan. Warga Ibu Leni pun diberkati Tuhan, pulihkan dan disembuhkan terus, dan kami percaya semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Berdoa untuk orang-orang tua kami, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati mereka. Kami percaya orang-orang tua kami tetap diberkati oleh Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan untuk seluruh keluarga besar Jemaat Berea, meterai darah Kristus, memeterai umat-Mu, menjaga umat-Mu, menjadi tata benteng bagi umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada. Tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan mengawal mereka, menjaga mereka di sekeliling rumah mereka, karena kami tahu Tuhan terjadi, menyertai kami, memimpin kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami terus berserah dan berharap kepada-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, ibadah yang kami lakukan secara live streaming. Kami bawa hati kami, semangat kami tidak berkurang Tuhan. Berikan terus kepada kami semangat gairah untuk datang memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Kami tahu itu yang menjadi kekuatan buat kami. Ketika iman berhadir, kami meningkat. Kami tahu di situ kekuatan untuk berikan buat kami untuk menghadapi tantangan demi tantangan, dan Tuhan tetap dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati, memelihara umat-Mu. Di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan Kau hadir. Anak-anak kami dalam kuliah sekolah berkati, semua kebutuhan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Kami tahu bersumber pemelihara berkat Tuhan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk proses renovasi gedung gereja Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati. Biarkan Tuhan lewat itu semua nama Tuhan selalu dimuliakan dan ditinggikan. Berkat-Mu tersalurkan bagi saudara yang memakai Tuhan untuk menjadi saudara berkat. Dalam nama Yesus kami mengucapkan berkat bagi lingkungan di gereja tempat ini, RT RW, tetangga kanan kiri depan belakang Tuhan. Jagai, lindungi, jauhkan dari setiap virus yang ada. Kami tahu kota kami diberkati, provinsi kami diberkati, Indonesia diberkati. Dengan situasi PPKM darurat, kami mau mendukung bersama-sama sehingga semua keputusan ini semuanya mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Semua aparatur pemerintah Tuhan berkati, jagai, lindungi. Hari-hari yang pertama Tuhan berikan kekuatan, kami bersyukur terjadi kesembuhan melonjak di tengah-tengah bangsa ini. Kami tahu itu karena doa-doa yang kami naikkan terus. Biar terus terjadi pemulihan demi pemulihan. Saudara kami yang sedang terpapar, Tuhan kami percaya akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih saudara dikasih Tuhan. Dan memelihara hatimu dan tinggal berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari mulai hari ini dan sampai selama